Shalom Jemaat, kembali lagi bersama dengan saya Vivian. Semoga jemaat selalu senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, di masa PPKM ini, pemerintah menganjurkan kita untuk menghindari kerumunan karena tingginya angka COVID di Indonesia. Maka dari itu, ibadah onsite ditiadakan terlebih dahulu karena untuk kebaikan kita bersama. Tetapi tenang saja, karena GPT Home Kedung Gebang selalu setia menemani jemaat dalam ibadah online yang ditayangkan di YouTube setiap hari Minggu jam 7 pagi, ditayangkan secara live. Semoga dengan tayangan online ini, jemaat bisa tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti prokes yang sudah ada, agar jemaat bisa terhindar dari pandemi ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga selalu sehat, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita semua percaya bahwa meskipun kita dalam kondisi yang saat ini berjauhan, tidak di satu tempat yang sama, tetapi kita semua percaya bahwa kerajaan Allah tidak terpecah-pecah. Tapi kerajaan Allah adalah ketika 2-3 orang berseru demi nama Tuhan Yesus. Kita semua berseru demi nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara saat ini berada, kita juga menyampaikan doa kita, pengharapan kita, puji-pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Meskipun kondisi dan keadaan di sekitar kami tidak terlihat baik, tetapi kebaikan-Mu tidak berubah Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega. Dan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan syukur kami, doa-doa kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus kekasih jiwa kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja di antara setiap kami, di tempat ini, di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan, biarlah kerajaan-Mu, panji-panji-Mu yang dikibarkan ya Tuhan. Kemenangan bagi kami semua yang memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sebab kami mau merasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami semua diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu.
Biar kepenuhi kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu, Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat kami semua. Ku rasakan kasih-Mu. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Angkat suaramu kepada Tuhan. Mulai kita menaikkan syukur kita kepada Bapa. Hadirat syukur padamu. Kami bersyukur. Diam di hadirat syukur Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Yesus.
Mari kita sembah Dia, Dia yang layak, Dia ditinggikan, Dia diagungkan tinggi. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, kepada Tuhan. Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, sebagai tubuh Kristus mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita menjadi tubuhnya Kristus yang berfungsi. Dan dimanapun saudara saat ini berada, di rumah, dalam pekerjaan saudara, kami mengundang saudara untuk kita bersama-sama setiap malam, masing-masing keluarga mendirikan mezbah bagi Tuhan. GBT Home Gedung Gebang mengadakan GBT Prayer, ya saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID. Dan kami mendengar beberapa berita yang luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan disembuhkan, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, mereka mulai disembuhkan di dalam waktu yang relatif singkat. Dan saudara-saudara, kami mengundang saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita mulai mengambil bagian kita. Saudara bisa berdoa, mendirikan mezbah, doa pagi, siang saudara bisa, malam saudara juga bisa kerjakan. 2 orang, 1 orang, 3 orang, tetapi jika kita berkumpul demi nama Tuhan, kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan, sebab Dialah yang mendengar doa dan seruan kita. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun langkahku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya
tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Hanya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, biarlah di setiap rumah kerajaan-Mu dinyatakan. Di setiap rumah umat-Mu Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan. Amin. Hanya kepada-Mu Bapa kami bisa berharap. Tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan Tuhan yang tidak tunduk di bawah kuasa nama-Mu Yesus. Tetapi semuanya sudah ditundukkan di bawah nama-Mu Tuhan Yesus. Itu kami berseru kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Sehelai rambut kami pun Tuhan, Kau tahu ketika itu jatuh. Dan Kau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tetapi Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Meskipun masa-masa sulit ini masih beberapa waktu lamanya berlangsung. Tetapi biarlah pengharapan kami anak-anak-Mu Tuhan tetap kuat di dalam-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami semua. Di dalam rumah-rumah Engkau menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka di dalam pengharapan. Apabila mereka saat ini mengalami himpitan hidup, permasalahan ekonomi, ataupun jemaat yang sedang berjuang melawan COVID. Tuhan, Kaulah yang memegang hidup kami. Kepadamu lah hidup kami percayakan Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang memegang kendali bangsa ini. Segala sesuatunya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan tidak ada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan Tuhan yang tidak dapat bergerak Tuhan tanpa seizin. Dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan Tuhan setiap kuasa-kuasa belenggu-belenggu atas bangsa ini. Biarlah kesembuhan
kesembuhan, angin kesembuhan Tuhan mengalir Tuhan dari barat ke timur, utara ke selatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ke setiap penjuru-penjuru dan pelosok-pelosok di daerah, di negara ini Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kabupaten Banyuwangi, bagi Kecamatan Tegal Trimo, bagi desa kami Gedung Gebang. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan segala sesuatunya baik dan Engkau akan memulihkan kami Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun gereja Tuhan berada, anak-anak Tuhan berada, kerajaan-Mu dinyatakan dan biarlah terlihat Tuhan kuasa-kuasa yang ajaib dari kerajaan-Mu itu mulai terpancar dan bersinar Tuhan, terang dan menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami Tuhan maksud hati-Mu, rancangan-Mu, firman-Mu dalam hidup kami semua. Bersabdalah Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, damai, sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kita sudah melakukan ibadah online bersama jemaat, sudah ada beberapa minggu ini. Dan situasi keadaan Banyuwangi ya dalam zona merah. Puji Tuhan. Baik, kalau gitu kita akan mendengar firman Tuhan dan bisa berikan judul firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Bermegah dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 31 di sini dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 1 yang telah kita baca, juga ada yang dikatakan oleh Paulus juga dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Ya. Jadi kita tahu bahwa Paulus menghimbau kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus agar jemaat Tuhan itu bermegah di dalam Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa jemaat yang ada di Korintus itu jemaat yang banyak Tuhan pakai dengan karunia Roh Kudus. Dan banyak Tuhan juga pakai, ada beberapa rasul-rasul di situ, ada Paulus, Apolos, dan ada Kefas juga yang ada di situ. Nah, Paulus tahu bahwa banyak orang itu membanggakan orang lain, membanggakan diri sendiri. Ya, seperti tadi saya katakan, jemaat Korintus banyak dipakai Tuhan dalam karunia, baik juga banyak kekayaan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di kota Korintus ini. Ya, puji Tuhan. Itu baiklah kita sama-sama juga sekarang ini pada zaman yang ada sekarang ini, zaman yang bertambah sulit, bertambah susah. Siapapun juga banyak orang mengalami kesusahan. Tidak ada yang dapat kita andalkan, yang kita megahkan di dalam hidup ini. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dalam ayat ini. Ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa kita membanggakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini sebagai manusia, ya, kalau tidak membanggakan sesama kita manusia,
Baik itu orang lain, baik juga itu diri sendiri. Karena seperti di dalam Mazmur pasal 49 ayat 7 sampai 9 sini, bahwa Tuhan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Memang ada manusia memberikan nyawanya karena kebaikan, hutang budi. Tapi Yesus ini memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ya, wah ini luar biasa. Dan kita tahu bahwa ya harga keselamatan itu sangat mahal harganya. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup dalam dunia ini sekaya apapun juga tidak dapat membeli keselamatan. Ya, puji Tuhan. Nah, bukan Tuhan saja memberikan nyawanya buat kita untuk menyelamatkan kita manusia ini, tapi juga Tuhan memberikan nafas yang kita hirup setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, itu dari Tuhan. Ya, kita lihat sendiri, saat sekarang ini banyak manusia membutuhkan oksigen. Rumah sakit penuh dan kehabisan oksigen. Nah ini, kita tahu oksigen ini bukan harga yang murah. Saya lihat di Google, di situ dikatakan bahwa manusia membutuhkan oksigen dalam satu hari itu 2.200 liter. Nah 1 liternya itu sekarang ini dijual 25.000. Nah kalau kita kalikan 2.200 liter kali 25.000 1 liter, itu ada 50 juta. Jadi kalau kita membeli oksigen, ya, itu dalam satu hari harganya luar biasa mahal. Orang kaya pun juga sekaya apapun dalam dunia ini untuk membeli oksigen, ini saya katakan tidak akan dapat membeli. Nah kalau satu keluarga, suami istri, lalu punya anak 2, orang tua lagi. Katakan dalam jumlah satu keluarga itu ada 5 orang, 4 orang dikalikan. 55 juta satu orang, kalau 4 sudah berapa? Ya, habis itu kita tahu bahwa nafas yang Tuhan berikan buat kita sekalian, diberikan oleh Tuhan itu cuma-cuma. Ya, tidak beli. Kalau beli manusia itu tidak akan mampu membelinya. Ya, itu mari sama-sama kita hanya membanggakan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik buat kita sekalian. Bukan saja nafas, ya, ini yang Tuhan berikan buat kita yang kita hirup lewat hidung dan mulut ini, ya, yang kita keluarkan CO2 yang kita hirup ada O2, ya, ini pemberian Tuhan. Bukan saja nafas yang Tuhan berikan, kalau kita bisa kuat dan sehat, wah itu berkat Tuhan luar biasa. Banyak kali Tuhan mengukur, banyak kali manusia mengukur berkat Tuhan itu dari keuangan, kekayaan yang ada. Tidak, walaupun kita hidup sederhana, cukup makan, cukup pakai, cukup berpakaian, sandang pangan, Bapak Ibu, ya, itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sebab kita tahu kesehatan itu mahal harganya. Kalau kita kuat dan sehat, dia sakit sampai hari ini, wah itu luar biasa, itu berkat Tuhan yang besar. Itu mujizat Tuhan yang besar yang kita alami dalam hidup ini. Katakan sekarang rumah sakit penuh. Dan kalau ada orang sakit juga biaya pengobatan orang sakit dihitung dalam satu hari itu bisa 2 juta.
Ada jemaat sakit 5 hari itu mengeluarkan biaya 15 juta. Ya. Jadi kalau kita sehat, wah itu luar biasa. Tuhan cinta buat kita. Kita harus dapat banggakan Tuhan. Bukan saja kesehatan, kalau kita bisa makan dan minum, ya, itu juga berkat Tuhan sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Kalau kita perinci, kalau kita dapat makan, membeli makanan yang sederhana, katakan nasi pecel dan minum air putih, itu tidak lebih dalam satu hari satu orang itu 20.000. Nah ini, ya, kalau satu keluarga sudah berapa? Ya, nah itu mari sama-sama kita megahkan Tuhan, jangan manusia. Ya, Tuhan yang kita megahkan. Nah, seperti dalam ayat 31 yang pertama dikatakan, karena itu seperti ada tertulis. Jadi Paulus ini mengutip perkataan Tuhan. Ya, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 9, ya, kitab Nabi Yeremia pasal 9, di sini ayat yang ke-23 dan 24, saya bacakan di sini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam 1 Korintus tadi yang kita telah baca, yang dikatakan oleh Paulus, itu Paulus mengutip perkataan Tuhan yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia ini. Ini perkataan Tuhan. Ya, itu. Jadi Tuhan mengingatkan bagi manusia, bagi orang percaya pada Tuhan, jadi kita bermegah karena kebijaksanaan manusia, karena kekuatan, kepintaran, kekayaan manusia. Banyak orang membanggakan 3 hal ini. Kalau dia kuat, wah dia bangga. Dia ngomong sana sini, wah aku sampai sekarang ini belum pernah sakit. Ya, ada orang kaya juga begitu, mengandalkan, membanggakan kekayaannya. Orang pintar demikian juga membanggakan kepintarannya. Apalagi kalau dia mendapatkan dunia yang tinggi, punya titel, ya, yang banyak, itu manusia bangga. Tapi Tuhan mengatakan, jangan kamu bermegah, ya, dengan bijaksanaanmu, dengan kekuatanmu, dengan kekayaanmu. Tapi biarlah engkau membanggakan, ayat sini dikatakan, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah ini yang kita banggakan. Kalau ada umat Tuhan, orang percaya pada Tuhan, memahami, paham. Ya, di sini paham, tahu benar siapa itu Tuhan. Nah ini, ya, kita perlu memahami Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita harus tahu benar-benar akan Tuhan kita. Seperti Ayub pasal 19 ayat 25 ini kita baca. Ayub, ya, kitab Ayub kita baca di sini. Ya, mana ya, kitab Ayub pasal 19 ayat 25, ya. Saya akan bacakan sini, dikatakan, bis
Ya, kitab bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini. Dikatakan, aku tahu bahwa di surga ada pembelaku. Akhirnya ia datang menolong aku. Nah ini perlu kita pahami. Bahwa Tuhan Yesus yang ada di surga itu menjadi pembela kita. Pembela bagi orang percaya pada Tuhan. Dan dia juga siap untuk menolong kita. Nah ini yang diketahui oleh Ayub. Sehingga Ayub dapat bertahan. Kuat. Dalam menghadapi masalah persoalan kesukaran dalam hidup Ayub silih berganti. Ya. Nah, ini yang perlu kita banggakan. Kalau ada orang percaya pada Tuhan itu, dia dapat memahami, tahu akan Tuhan. Ya. Ini juga yang kedua dikata tadi itu bukan hanya memahami saja di sini, ya, tapi juga dikatakan di sini mengenal, ya, mengenal Tuhan, kenal akan Tuhan, tidak kenal-kenalan, tidak dikatakan katanya omku, pendetaku, ya. Nah ini Tuhan yang minta supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, setiap hari, setiap saat. Kita harus mengenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu ditulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Nah ini tandanya. Ya, kalau orang itu mengenal Tuhan, dia melakukan perintahnya, perintah Tuhan, firman yang ditulis di dalam Alkitab, itu yang kita lakukan. Dan inilah tandanya orang yang kenal Tuhan. Kita tidak hanya cukup kenal manusia yang kita kenal, tapi biarlah kita mengenal Tuhan secara pribadi yang sudah memberikan nafas bagi kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memelihara kita, ya, yang sudah memberikan kesehatan bagi kita sekalian. Wah, ini luar biasa. Mari sama-sama Tuhan kasih kesempatan, kita sehat, kita kuat, ya, kita mengenal Tuhan, ya. Dan kita baca ayat yang keempat, ini dikatakan, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan suka pada orang yang, ya, tahu akan Tuhan, mengenal akan Tuhan secara pribadi. Nah ini yang disukai Tuhan, ya. Ini perlu, ya, kita miliki depan kita sekalian. Kalau Tuhan senang akan hidup kita sebagai orang percaya pada Tuhan, maka kita tidak usah perlu khawatir dan takut apa kita akan makan, kita akan pakai, ya. Sekalipun saat sekarang ini ekonomi bertambah sulit, bertambah sukar, ya. Tapi kita yang dapat menenangkan hati Tuhan, maka kita dapat boleh merasakan kemurahannya, pemeliharaannya, penyertaannya, pelindungannya buat kita sekalian. Ada nyanyian seringkali dinyanyikan oleh anak Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama, sama ada kesempatan, waktu yang ada ini, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Bila ini menjadi kerinduan buat kita sekalian. Hanya Tuhan yang kita senangkan, hanya Tuhan yang kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang kita banggakan, hanya Tuhan saja yang sudah menyelamatkan, sudah memberkati, memelihara kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik buat kami. Tuhan sudah memberkati kami dan firman-Mu. Biarlah kami yang ada sampai sekarang ini, karena kemurahan-Mu. Dan Engkau ajari kami semua anak-anak-Mu Tuhan, hanya Tuhan saja yang kami banggakan, kami megahkan dalam kehidupan kami, bukan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kami sekalian, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah ikut sama-sama ibadah online, baik juga saudara kami yang lain, juga sama-sama, dan kami mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan, berkati rumah tangga kami, Engkau berkati kesehatan kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus, dan berkati pekerjaan yang kami kerjakan ini Tuhan. Juga berkati pelayanan kami, kehidupan rohani kami, agar kami hidup semakin hari, semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati pemerintahan kami, mulai atasan, Bapak Presiden sampai tingkat bawah, RT RW, dari pusat sampai di desa-desa, pelosok-pelosok. Tuhan berkati. Engkau memberikan hikmat akal budi, dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati juga aparat keamanan, TNI dan Polri, KPK, berkati juga para medis yang menangani di rumah sakit, Tuhan beri kekuatan, selamatkan mereka. Baik juga untuk situasi keadaan sekarang ini di Indonesia, Tuhan yang dilanda virus corona, Tuhan akan tolong. Engkau buat setiap daerah, setiap tempat yang ada di Indonesia ini menjadi zona hijau, agar pulih kembali ekonomi Indonesia. Ampuni bahasa kami Indonesia kalau bersalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.